Tidak hanya peningkatan pengamanan untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam saat gelaran KTT G20, kesiapan evakuasi kebencanaan juga ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan membentuk posko evakuasi yang disiapkan oleh Satuan Tugas Evakuasi. Satgas evakuasi ini terdiri dari unsur TNI, BMKG, dan juga Basarnas. Satgas ini akan bersiaga jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, ataupun tsunami. Kita akan langsung menuju ke salah satu posko evakuasi bencana di Nusa Dua Bali bersama dengan jurnalis Kompas TV, Pascalis Iswari. Pascalis, ada berapa posko evakuasi bencana yang disiagakan selama KTT G20 berlangsung? Kalau posko komando evakuasi yang informasi sebelumnya juga udah Anda lihat, Woro dan juga saudara, ini memang ada beberapa titik diletakkan di seluruh Nusa Dua Bali tempat digelarnya KTT G20. Tapi selain posko untuk komando, ada juga titik-titik evakuasi yang disiapkan. Tadi sudah disebutkan yang dipotensikan bencana bisa saja terjadi sewaktu-waktu adalah mulai dari banjir, gempa bumi, dan juga tsunami. Ini adalah worst skenario-nya. Kalau banjir, BMKG ini memetakan potensi kalau nanti sewaktu-waktu bisa terjadi hujan yang cukup deras di area Denpasar dan juga Badung, ini bisa menimbulkan banjir di area Nusa Dua. Untuk mencegahnya adalah penempatan penyedot air dan juga 7 hotel sudah disiapkan sebagai titik evakuasi untuk VVIP dan VIP. Itu masalah banjir. Nah, potensi kedua adalah soal bencana alam gempa bumi. Mengingat Bali ini terletak di lempeng Eurasia yang bisa saja akan terdampak jika ada gempa yang cukup besar di area di luar Bali, di sekitar Bali ini akan menyentuh lempeng Eurasia dan terjadi gempa bumi di area Bali. Gempa bumi terjadi jika magnitudenya cukup besar, perhitungannya adalah 8. Ini skenario terburuknya adalah tsunami. Nah, bagaimana evakuasinya? Jadi evakuasinya nanti Satgas Evakuasi akan memberikan tanda yaitu sirine. Ketika sirine itu berbunyi, maka Satgas Udara dan juga Satgas Darat ini akan bergerak. Kalau Satgas Udara akan membawa pemimpin-pemimpin negara menggunakan helikopter menerbangkan mereka ke posko evakuasi yang sudah ditempatkan di yang letaknya cukup tinggi yang sudah dilihat tidak akan terdampak tsunami. Misalnya di Kempinski Apurva, itu kan tempat para pemimpin negara akan menggelar meeting-meeting yang cukup besar. Semua dipusatkan di situ. Jika terjadi tsunami, maka mereka akan diterbangkan ke yang titik tertinggi yaitu di GWK. GWK ini tingginya adalah 118 meter di atas permukaan laut. Jadi sudah dipastikan tidak akan terdampak jika terjadi tsunami. Yang lain untuk yang di darat ini akan dibawa oleh kendaraan taktis. Selain GWK, posko evakuasi ada juga di Puja Mandala, tempat yang juga tadi menjadi posko komando evakuasi. Tingginya adalah sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Nah, selain itu ada juga titik lain seperti Hotel Hilton dan juga Renaissance. Itu akan dipakai untuk tamu VIP yang bisa diangkut menuju ke lokasi tersebut. Kami juga sempat berbincang, saudara, dengan dan Satgas Evakuasi Kasdam 9 Udayana yang sudah dan mengatakan bahwa mereka sudah memetakan betul evakuasi ini karena mengingat ini adalah acara yang cukup besar, lalu tamu-tamunya juga sangat penting. Ada pemimpin-pemimpin negara dari 17 negara yang akan menghadiri perhelatan KTT G20. Kami akan berikan kepada Anda pernyataan dari dan Satgas Evakuasi Kasdam 9 Udayana. Apabila sudah ada penentuannya, maka akan dari BPBD akan menyampaikan risiko bahaya terhadap bencana alam tersebut dan mereka akan memberikan suatu tanda yaitu sirine. Begitu sirine itu diberikan, maka akan muncul keputusan bahwa kita akan melaksanakan evakuasi mandiri. Dalam evakuasi mandiri tersebut, maka saya langsung berkoordinasi kepada dan Pas Pampres, dalam hal itu yang bertanggung jawab terhadap keamanan VVIP, untuk bisa kami arahkan terhadap anggota kami yang ditempatkan di tempat kegiatan maupun perhotelan untuk membawa security officer. Oke, jadi itu semua sudah dipetakan evakuasi karena ini juga penting mengingat bencana alam bukan sesuatu yang bisa dikondisikan terlebih dulu. Jadi siaga komando ini menjadi penting mengingat isinya juga ada TNI, ada Basarnas, ada BMKG di sana yang bisa melihat apakah ada potensi gempa bumi. Karena ketika kami berbincang dengan Satgas, mereka ia bilang sebenarnya dalam 2 hari terakhir ini sempat terjadi gempa-gempa sekitar 4 sampai 5 kali.
Kami juga cukup terkejut karena sebenarnya nggak kerasa kalau kami beraktivitas di area Nusa Dua sama sekali tidak terasa ada getaran. Nah ternyata kecil itu magnitudonya hanya di bawah 3, maka dari itu tidak terasa. Nah harapannya tentu ini skenario yang dipetakan tidak usah dilakukan karena tidak ada bencana alam ataupun banjir gempa bumi yang terjadi sampai nanti KTT G20 digelar pada pekan depan tanggal 15 sampai 16 November. Nah selain itu sarana prasarana seperti rumah sakit di semua area Nusa Dua juga sudah disiagakan masuk dalam Satgas evakuasi tersebut. Kembali ke Anda, Woro. Itu juga yang kita harapkan di sini Paskalis, tapi yang terpenting adalah skemanya sudah dibuat sedemikian rupa, disiapkan sematang mungkin oleh tim evakuasi bencana di Nusa Dua Bali. Terima kasih Paskalis Iswari, jurnalis Kompas TV dari Nusa Dua Bali.